Oke, tes. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Suara Bapak terdengar? Masih aman suaranya? Tes. Dengar Pak, Aman ya? terdengar masuk Pak. Oke, sip. Aman ya. Oke, sorry. Agak eh, telat karena mungkin ada masalah pembukaan mungkin untuk jam di Zoom-nya. Ya, terdengar ya. Jadi ada permasalahan di buka Zoom-nya, jadi kita agak telat 15 menit. Oke, kita mulai langsung, teman-teman. Jadi setelah kemarin itu kita udah kenalin ke teman-teman mengenai Laravel, ya. Laravel itu apa, kemudian cara instalasinya itu seperti apa, kemudian kita juga kemarin itu coba juga untuk mendemokan mungkin untuk penerapannya ya, penerapan itu dalam hal pembuatan dari satu project misalnya, mungkin banyak project singkat aja, misalnya kayak kita bikin ada navbarnya, kemudian ada eh, halaman bodinya ya. Untuk di bodinya itu ada tulisannya misalnya selamat datang, atau mungkin ini adalah halaman siswa, ini adalah halaman misalnya guru misalnya. Yang kita buat mungkin hanya bentuknya seperti itu, tapi minimal teman-teman paham dari penggunaannya itu seperti apa untuk penerapannya. Kita hanya menggunakan kemarin itu root yang pertama, kemudian yang kedua itu selain root itu ada view, teman-teman. Kalau masih ingat, road itu untuk jalurnya, ya, untuk jalur dari kita mungkin menentukan dia itu mau melingnya itu kemana. Kemudian kalau untuk view itu untuk tampilan. Jadi yang kita mainkan hanya di dua itu aja kemarin. Tapi kalau teman-teman lihat lagi, yang menu yang ada di paling kiri di dalam visual code kita, khususnya untuk di Laravel, itu ada cukup banyak tuh yang kita bisa pakai. Gitu ya, termasuk mungkin kita belum mainkan entah di Bootstrap-nya atau entah itu di CSS-nya atau di JavaScript-nya, itu kita belum mainkan. Jadi yang kita mainkan hanya di dalam view dan juga untuk di tadi untuk di bagian si root-nya yang kita mainkan. Nah, untuk di pertemuan kali ini nanti kita coba buat mungkin lanjutkan lagi. Kalau kemarin itu kan kita masih ngebahas itu mengenai website statis. Kalau teman-teman mungkin lihat, kita membuat satu halaman website atau mungkin satu website yang memang bisa melink antara satu halaman ke halaman lain. Tapi kalau kita lihat lagi, seperti itu masih bentuknya itu mungkin masuk kategori website statis. Karena ketika ada satu yang akan diupdate, semuanya itu pasti akan ikut diupdate juga. Gitu ya. Misalnya kayak di halaman home, tiba-tiba ada update untuk mengupdate dari sisi misalnya menunya ada tambahan lagi nih, gitu ya. Otomatis kan kita harus mengupdate dari menu home, kemudian siswa, guru, atau mungkin about us, ya, menu about misalnya. Itu kita harus update satu-satu. Nah, itu sebenarnya masuk ke dalam website statis yang kita contohkan kemarin. Nah, gimana kalau seandainya yang kita mau buat itu adalah website dinamis? Misalnya kita ubah deh. Kalau kemarin kan website statis ya. Website statis itu kan kalau teman-teman tahu, dia itu kalau website statis itu kalau ada update, otomatis semuanya itu akan dilakukan update tuh. Jadi agak ribet. Website statis itu lebih ke arah ini kayak website company profile yang memang nggak terlalu banyak update. Nah, kalau website dinamis mungkin lebih banyak ke website yang memang interaktif. Artinya ada banyak update dilakukan setiap harinya, kemudian perubahan dilakukan secara terus-menerus, gitu ya. Nah, itu termasuk mungkin masuk ke dalam website dinamis. Nah, yang kita mau contohkan nanti, yang pertama itu adalah kita mau coba contohkan ke website dinamis itu seperti apa kalau diubah di dalam Laravel, kira-kira bisa nggak? Yang kedua, yang Bapak coba nanti demokan itu kita coba bikin satu website lagi, kami satu project lagi nanti yang kita buat. Tapi nanti kita menggunakan ada satu plugin
mungkin ini juga bisa diinstal juga di dalam Laravel. Ada nama itu Jetstream, tulisannya Jetstream biasa ya, Jet biasa, kemudian Stream, kemudian ada juga Liveware. Liveware itu juga salah satu bagian dari Jetstream yang bisa dipakai ketika nanti kita mau membuat satu apa ya sebutannya login lah ya, form login, tapi kita nggak membuat secara utuh, kita hanya memakai template yang ada di plugin Jetstream dan juga Liveware gitu. Nanti kita mau coba buat seperti itu dan gimana cara koneksikannya juga mungkin ke database. Nanti kalau keburu waktunya ya, gimana cara mungkin koneksinya ke dalam database. Kemudian gimana cara manggilnya juga, mungkin kalau untuk di Laravel itu seperti apa, nanti kita cobain juga. Nah, tapi Bapak coba share dulu materi kita nih hari ini. Bapak ada materi sedikit, teori sedikit. Ini sebenarnya masuknya ke kalau login itu ke website yang basisnya itu CRUD. Kalau teman-teman tahu, nanti Bapak coba jelasin dulu website CRUD itu apa sih gitu ya. Dan mungkin kalau kebanyakan kalau di aplikasi atau di website itu juga banyak yang menggunakan basisnya itu CRUD. Kalau CRUD itu singkatannya dari Create, Read, Update, dan juga Delete. Kalau teman-teman yang pernah membuat dari satu aplikasi yang basisnya itu menggunakan CRUD, pasti sudah paham. Nah, Bapak izin saya explain. Oke, nah jadi topik kita hari ini untuk teorinya kita bahas mengenai persiapan website CRUD database. Jadi kita udah mulai masuk ke database dan gimana cara untuk mengkoneksikannya ke dalam database dan nanti kita coba buat mungkin ya yang simpel-simpel aja ya teman-teman yang mungkin membuat dari form login misalnya yang bisa register, yang bisa login, tapi bisa terkoneksi ke database. Tapi kita nggak bikin secara utuh, artinya kita nanti memakai plugin tadi yang mungkin sudah disebutkan Liveware dan juga Jetstream yang memang udah disediakan sama si Laravel. Jadi kita cari yang mudahnya aja sih, teman-teman. Nanti kita cari yang mudahnya. Nah, nanti Bapak coba jelasin juga kenapa kita pakai Jetstream dan juga Liveware gitu ya. Kenapa nggak bikin dari awal aja sendiri? Nah, sebenarnya sih bisa juga bikin dari awal. Tapi kalau ada yang lebih mudah, ada template-nya dan lain sebagainya, pakai aja sih, teman-teman. Oke, kita coba ya. Hanya ada teori sedikit. Kita coba next dulu. Nah, jadi yang kita mau coba buat itu kita mau coba rancang website yang basisnya itu dinamis tadi ya, dengan menggunakan tadi framework dari Laravel, kemudian jadi juga database MySQL. Nah, yang kita mau bahas di sini nanti kita lebih banyak teorinya itu lebih banyak mungkin ke arah proses bisnis, dan juga functional system, kemudian ada juga struktur database, kemudian ada routing, login, dan register. Ini mungkin lebih ke prakteknya nanti kita coba lihat di 4 dan 5 ya. Dan juga di 5 itu ada layouting, login, dan juga register. Nah, kita bahas dulu dari yang proses bisnis. Nah, untuk proses bisnis, teman-teman tahu, jadi sebelum kita bikin satu aplikasi atau mungkin website basisnya, kita sebagai developer itu harus memahami dulu dari proses bisnisnya. Jadi kalau proses bisnis itu apa sih? Ibaratnya itu kalau kalian mungkin punya satu bisnis, bisnisnya itu pasti punya alur. Nah, alurnya itu kayak gimana? Itu dinamakan dengan proses bisnis. Jadi misalnya kayak kita punya bisnis laundry, ya proses bisnisnya kayak gimana? Berarti proses bisnisnya itu kita harus tahu nih berapa user yang terlibat di sana. Misalnya ada yang jaga kasirnya atau mungkin penjaga toko gitu ya. Kemudian ada juga si usernya atau mungkin si pelanggannya. Nah, si penjaga toko itu bisa ngelakuin apa aja. Si user kira-kira bisa melakukan apa aja. Nah, misalnya si penjaga toko itu cuma bisa ngejagain toko, kemudian dia bisa ngasih kembalian uang misalnya, kemudian dia juga bisa misalnya kasih koin misalnya ke memang koinnya secara manual, kemudian dia bisa ngelakuin apa lagi, misalnya mencatat uh, keuangan, misalnya mungkin kalau di penjual kasirnya itu bisa dicatat mungkin pengeluaran dan juga pemasukannya, misalnya. Nah, itu juga bagian dari proses bisnis. Kalau si pelanggan misalnya atau mungkin yang menggunakan dari mesin cucinya, dia bisa melakukan apa aja. Misalnya dia bisa melakukan uh,
Contohnya dia bisa melakukan ini cuci baju, dia bisa melakukan bayar, gitu ya. Dia bisa mengambil koin misalnya kalau udah membayar. Kemudian dia bisa mencuci, misalnya mencuci bajunya. Dia juga bisa ngeringin bajunya misalnya. Nah, itu yang dilakukan mungkin dalam hal proses bisnis dari dua user. Jadi kalau kita lihat contoh-contoh yang umumnya yang mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya ada proses bisnis di dalamnya. Misal tadi kalau contoh tadi mungkin laundry gitu ya. Mungkin kalau dicontohkan yang lain juga pasti ada. Contoh kalau digambar di sini ada proses bisnis untuk toko online. Di mana di toko online itu ada dua user nih yang terlibat. Satu itu ada si admin, kedua itu ada si pembeli. Kalau si admin, kira-kira dia bisa ngelakuin apa sih kalau di toko online? Anggap aja mungkin kayak contoh Tokopedia deh. Si admin itu bisa ngelakuin apa aja sih kalau di toko online Tokopedia? Oh, dia misalnya bisa uh, memanage dari sisi data penjualan misalnya. Oh, dia bisa memanage dari sisi stok barang misalnya. Nah, si admin bisa melakukan itu misalnya. Nah, kemudian si pembeli kira-kira bisa melakukan apa? Oh, dia bisa misalnya daftar ke akun si Tokopedia. Kemudian dia bisa cari nih barang apa yang dia mau. Dia bisa beli nih beli barangnya itu sesuai dengan mungkin kategori yang dia cari misalnya. Nah, itu kan termasuk ke dalam proses bisnis yang ada di toko online. Pertama berarti yang teman-teman harus tentukan ketika membuat dari satu aplikasi, baik itu mungkin website, uh, aplikasi desktop misalnya, ya atau mungkin aplikasi yang basisnya aplikasi atau website, teman-teman bisa tentukan dulu proses bisnisnya kayak gimana. Misal mungkin kalau proses bisnis di sistem informasi untuk di uh, apa rumah sakit itu juga pasti berbeda. Kalau teman-teman lihat di rumah sakit pasti ada proses bisnisnya juga berbeda dengan mungkin di toko online misalnya. Nah pasti ada user-user yang memang terlibat juga. Nah itu harus dipahami. Nah setelah itu teman-teman bisa bikin functional sistemnya. Jadi kalau functional system itu lebih ke arah apa? Functional system itu sebenarnya lebih ke arah kalau teman-teman pernah buat case semacam use case, ya use case itu kan pasti hubungannya itu dengan aktor-aktor yang terlibat. Kalau teman-teman pernah belajar use case, pasti tahu. Kalau yang belum pernah belajar, mungkin pernah kenal namanya UML. Nah, di UML itu kan ada banyak kategorinya. Ada use case, class diagram, apa flowchart, teman-teman tahu. Nah, itu sebenarnya kan termasuk ke diagram. Tapi yang teman-teman lihat lagi di use case, pasti kan ada aktor yang terlibat di dalamnya. Dan aktor itu bisa melakukan apa aja. Cuman bedanya, kalau di functional system ini, teman-teman jabarkan lewat table. Biasanya ada nomor nomor FR gitu ya. Nomor functionalnya itu berapa. Gitu. Nah, ada juga FR-nya. Kemudian ada juga aktornya yang terlibat itu gimana. Jadi kalau kita lihat mungkin nomor FR01 misalnya ini berhubungan dengan aktornya itu si admin. Admin itu bisa memanage dari data user misalnya. Berarti si admin ini tugasnya itu mampu untuk memanage dari si data user. Atau si admin bisa melakukan apa lagi nih? Nah itu dijabarkan di dalam si functional relation-nya. Nah functional relation itu nanti berguna untuk apa? Untuk memudahkan mungkin dari sisi uh, si programmer atau mungkin dari si analis nanti menuju ke si programmer dia tahu nih kira-kira oh harus dibikin use case itu seperti ini jadi dia harus tahu alurnya dulu kayak gimana jadi si analis itu biasanya nyusun ini dulu nih terlebih dahulu jadi sistem analis itu nyusun dulu mungkin bentuk sistemnya mau kayak gimana nih baru dia nanti nyusun mungkin dari sisi use case-nya dari sisi flowchart-nya dan lain sebagainya tapi yang wajib dicoba ditentukan dulu adalah siapa aja yang terlibat. Kemudian dari yang terlibat tersebut kita bikin untuk functional sistemnya. Kira-kira functional relasinya itu kayak gimana antara tiap masing-masing aktor yang terlibat atau mungkin admin yang terlibat gitu ya. Nah, nanti teman tinggal bikin selanjutnya itu adalah struktur database-nya. Jadi kalau struktur database itu lebih ke arah gini, uh, kalian mungkin udah ada database ini, misal contoh toko online gitu ya. Nah, di toko online itu kalian udah bikin database-nya, namanya toko online. Nah, di database toko online itu, teman-teman bisa bikin ada berapa table yang akan terlibat. Misalnya toko online itu ada apa aja ya? Misalnya buku, ada juga user, ada juga transaksi misalnya. Ada tiga itu misalnya contohnya.
Nah, di dalam buku itu pasti ada namanya itu field yang nantinya akan kita masukkan. Field ini tergantung dari buku yang kita mau tampilin itu apa aja. Misalnya kalau di buku itu ada apa aja sih, nama buku udah jelas, pengarang, penerbit itu udah jelas, kemudian kapan itu dibuatnya atau mungkin apa ID-nya, misalnya kalau untuk primary key-nya ya, ID-nya itu berapa dari ID buku itu. Nah, itu bisa ditampilkan di buku. Kemudian kalau untuk transaksi kita bisa juga tampilkan misalnya kayak jumlah, kemudian ada user ID, buku ID misalnya ya. Kemudian kalau untuk di user misalnya ada ID, namanya siapa, emailnya, passwordnya, ya itu juga bisa ditampilkan. Nah, nanti kalau sudah mungkin terbentuk seperti itu, kita tinggal bikin relasinya. Nah, relasi ini diambil dari mana? Yaitu dari nomor yang memang unik, yaitu adanya di dalam ID. Nah, ID ini nanti yang menjadi penghubung antara si buku, transaksi, dan juga si user. Makanya dia bisa terhubung karena ada satu nomor unik yang mungkin menghubungkan dari buku, transaksi, dan juga user. Jadi ini mungkin lebih dalamnya nanti teman-teman kalau mendapat mata kuliah pemrograman mungkin untuk di database atau mungkin si DBMS biasanya mungkin nanti dapat. Jadi teman-teman nanti mempelajari database lebih dalam. Jadi mulai dari relasi itu apa, primary key itu apa, foreign key itu apa, nah, cara bikin mungkin untuk masing-masing relasinya kayak gimana untuk tiap table. Nah, itu bisa nanti dipelajari di database tersebut. Nah, kalau kita lihat memang kalau tidak terhubung antara tiap satu table ke table lain, itu yang ada nanti ketika dilakukan update, ketiga table ini nggak akan bisa terhubung. Artinya, misalnya kalau Bapak mau update di buku, ya otomatis berarti hanya di buku aja nih. Di transaksi nggak akan dilakukan update. Dan di sisi user juga sama, nggak akan dilakukan update. Jadi mau nggak mau kita harus bikin relasinya supaya semua antara buku, transaksi, dan juga user itu bisa terupdate. Seperti itu sih. Kalau untuk di software database. Nah, kalau untuk routing, login, dan register, mungkin nanti kita coba bahas lebih dalamnya lagi mungkin di prakteknya aja ya. Langsung kalau untuk di sini. Karena ini berhubungan dengan login nanti yang kita coba buat. Tapi kalau nanti teman-teman mungkin masih bingung, nanti boleh ditanyakan. Oke, oke kita coba langsung mulai aja nih ya, teman-teman. Bapak izin stop share. Bapak izin share screen seluruh layar. Kalian bisa lihat di sini. Oke, ini udah tampil ya. Oke, Bapak udah buka nih. Bapak coba stop dulu dari awal lagi ya. Tadi Bapak baru buka. Teman-teman masih ingat, uh, mungkin Bapak coba izin close lagi. Bapak coba buka CMD-nya lagi. Supaya Bapak ngingetin lagi nih. Teman-teman ketika ngakses Laravel itu kayak gimana. Jadi kalau yang masih ingat, seharusnya sih udah paham gitu ya. Jadi Bapak coba ingatin lagi kalau untuk mengakses di Laravel, kira-kira seperti apa sih gitu ya. Kalau ini kita keluar. Bapak coba buka CMD-nya, keluar. Nah, jadi kita buka CMD-nya, platformnya. Nah, yang pertama, teman-teman harus akses CD dulu. Masih ingat ya? CD, kemudian ada slash. Kayak gitu, slash miring. Kemudian CD, kita akses exam-nya. Kemudian CD, htdocs. Kemudian CD, baru nama project-nya. Laravel, misalnya project 2, contoh gini ya. Oke, jadi ingat ya, CD, exam, kita masuk ke CD exam-nya, pindah directory, CD itu maksudnya pindah directory. Jadi pindah directory ke C, dari C kita pindah directory ke exam, dari exam kita pindah directory ke htdoc, dari htdoc kita pindah directory ke project kita. Nah, project kita apa?
Kalau lupa, kalian bisa cek di C, exam, kemudian ke htdoc, kemudian nanti tinggal dilihat nama projectnya apa sih yang kemarin gitu ya. Contoh kalau lupa. Nah, baru kalau sudah, kita tinggal akses aja nih. Untuk jalan ini PHP Artisan Shell. Kayak gini. Kemudian tinggal di enter. Nah, nanti ini tinggal ditunggu sampai dia jalan seperti ini. Ini artinya udah tampil. Dan nanti kita tinggal apa? Sorry, gua coba hide dulu. Hide. Oke. Nah, nanti kita coba buat buka sel 1 2. Nah, ini. Nah, kalau ini udah terbuka ya. Teman-teman, ini udah terbuka. Ya, di sini. Ini udah terbuka berarti ini sudah aktif untuk apa? Website kitanya. Kemudian tinggal diklik. Nah, ini kan udah aktif semua nih. Kemudian ke siswa, kemudian ke guru, ya. Berarti ini kan udah aktif semua nih. Ke guru, kemudian ke about. Nah, berarti ini udah aktif semua ya. Dari home, siswa, guru, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau sudah, kita tinggal masuk lagi ke exam kita. Exam kita tuh dijalanin aja. Ini kalau dibutuhkan saja sebenarnya. Tapi kalau sebenarnya kalau untuk di uh, Laravel itu wajib juga untuk di-startkan atau mungkin dijalankan, teman-teman. Dan kalau dijalankan, nanti tinggal teman-teman mungkin menjalankan dari PHP Artisan PHP Artisan Serve-nya. Itu baru mungkin dijalankan. Oke, kalau udah, kemudian tinggal ke sini, ke Visual Studio Code-nya. Nah, nanti ketinggal ke Visual Studio Code-nya, ini kan codingan kita kemarin nih ya, teman-teman yang kita udah buat dari mulai ada the about, guru, ini ada aja di resource. Kita itu waktu kemarin itu cuma mainkan ada 2, yaitu ada di resource, view, kemudian ada juga di root, di web. Masih ingat ya? Di root ini buat jalur yang kita kemarin buat, contoh kayak gini. Kemudian dan juga di view, itu kita buat mungkin untuk tampilannya di sini. Ya, untuk tampilan yang ada di sini. Tampilan apa saja yang kita buat kemarin. Ini Bapak coba buka dulu, mengingatkan teman-teman. Dan semuanya kita coba lihatkan. Nah, ini kayak gini contohnya. Oke. Nah, ini kan tampilannya ya, teman-teman yang kita kemarin coba buat. Kemudian langkah berikutnya adalah kita mau coba buat yang basisnya itu websitenya itu adalah dinamis, teman-teman. Jadi bukan website yang basisnya itu statis lagi, tapi adalah website yang basisnya itu adalah dinamis. Jadi contohnya gimana sih kalau website yang basisnya dinamis? Kita coba lihat ya. Nah, pertama, mungkin Bapak pernah bahas juga. Pertama itu yang kita lakukan adalah kita harus buat satu template, ya, satu template yang untuk menampung semuanya. Artinya template itu digunakan nanti kalau seandainya uh, website ini ada update, ya kita bisa lakukan update itu di dalam si template-nya. Jadi kalau template-nya misalnya, oh ternyata ada update nih, misalnya contohnya uh, update-nya itu di dalam pergantian dari sisi warnanya misalnya yang mau diganti. Nah, dari warna mungkin di sisi layout-nya. Oh, berarti kita nanti tinggal ganti dari sisi uh, template-nya aja. Kemudian nanti ada update lagi nih, misalnya ada menunya juga di update nih ternyata di bagian navbarnya. Ya berarti nanti yang kita ganti hanya di bagian si navbarnya saja. Jadi nanti rencananya Bapak mau buat ada 2 bagian, yang satu itu sebagai template. Template itu berarti secara keseluruhannya, tampilan secara keseluruhannya. Yang kedua adalah Bapak coba buat itu ada untuk si navbarnya.
gitu. Navbarnya itu kalau memang ada update, nanti dia navbarnya aja. Nanti yang lain tinggal melink gitu ya. Itu tinggal ada penambahan, tinggal dipanggil untuk fungsinya, udah langsung terupdate otomatis. Nah, berarti yang kita lakukan adalah teman-teman ke view ke sini, kemudian tinggal klik kanan, kemudian kita bikin folder. Namanya itu adalah layout. Apa kok bikin folder gitu? Sebenarnya ini untuk ngebedain aja dia itu sebagai mungkin layout kita lah ya sebutannya gitu, template kita lah gitu ya. Jadi kita tinggal nanti panggil si folder layout aja. Nah di sini kita bikin file baru, namanya itu adalah template.blade.php. Ini kemudian nanti di bagian si template.blade-nya itu kita coba buka dulu si home. Nah ini home, kita coba lihat dulu home. Nah ini kemudian kita coba kopas semuanya teman-teman ke dalam si template blade-nya ini. Nah kenapa kok dikopas gitu ya, pertanyaan gitu ya. Karena kita mau ambil struktur yang ada di home ini, karena kan semuanya sama ya. Kalau kita lihat di home atau di siswa atau di guru atau di about itu kan sama semua, karena kan kita kopas ya. Yang cuma diganti adalah di bagian title sama di H1-nya ya. Lihat deh, di guru juga sama ya, di siswa itu juga apalagi sama juga, siswa-siswa gitu ya, di title dan juga H1-nya aja yang kita bedakan. Yang lainnya sama teman-teman, enough-nya ada dan lain sebagainya. Jadi yang kita ganti hanya di bagian H1 dan juga title-nya supaya yang membedakan. Nah kemudian kita coba lihat lagi ke template-nya, kita coba save dulu. Nah kalau sudah mungkin kayak di copy ya, di copy seperti ini. Selanjutnya itu kita coba lihat di home-nya kita di sini, di key home-nya. Kemudian kita coba hapus. Karena kan ini kita udah copy semuanya ke sini. Ya, berarti yang di bagian sini kita hapus saja karena kita udah nggak ngebutuhin nih di bagian sini ya. Kita udah nggak ngebutuhkan dari sisi codingan yang ada di bagian home. Kita sisain aja H1 aja. Ini dihapus semua. Ini kita set. Nah, ini kan udah dihapus nih, gitu ya. Ini sudah kita hapus. Kemudian kalau dilihat lagi di template.blade-nya, oke, ini kita udah copy ke sini. Kemudian kalau sudah, ini kalau dijalankan, ini pasti tampilannya jadi aneh, teman-teman. Kita coba jalankan dari menu home-nya dulu aja deh. Ini pasti jadinya kurang lebihnya dia bakal jadi cuma kayak gini doang. Hello home. Karena di sini kita ada hello home doang. Benar ya? Ini hanya ada hello home doang. Gimana caranya sekarang untuk kita itu bisa memakai template ini, kita masukkan ke dalam si home ini. Oke, tapi sebelum itu, Bapak rencananya mau misahin dulu nih yang si nav-nya ini. Karena kan ini masih jadi satu sama si template ya. Jadi kalau kita mau pisahkan sebenarnya bisa juga, atau mau dijadikan satu, boleh-boleh aja sih teman-teman kalau mau dijadikan satu di dalam template. Tapi lebih enak mungkin dipisahkan lagi nih teman-teman. Kita bikin new file lagi. Kita kasih namanya itu keynote.blade.php seperti ini. keynote.blade.php. Kemudian kalau sudah, ini tinggal di enter, nanti dia kebuat baru. Nah, barulah di template ini kita coba cut aja. Nah, kita pastekan di sini. Save. Ini kita save. Ini kita coba rapikan dikit ya, supaya sejajar aja. Ini kita save. Ini kita save. Pokoknya kalau ada tanda bulat gitu ya, kalau di Visual Code kalian belum di save itu. Jadi harus dipakai CTRL save-nya, kemudian nanti otomatis akan hilang. Nah nanti kalau sudah kayak gini,
Ini navnya udah. Kemudian untuk di bagian template-nya juga kita sudah hilangkan si navnya, kita sudah pisahkan sendiri di sini, gitu ya. Nah, pertanyaannya itu adalah gimana cara untuk manggil di home-nya sini. Ya, di home-nya sini kita panggil caranya gimana? Pertama, kita memakai satu fungsi, teman-teman, ada namanya itu add include. Kemudian kita panggil foldernya. Foldernya itu adalah si layout ini. Layout. Kemudian kita panggil si pinup-nya dulu deh. Pinup-nya ini kita panggil. Artinya si pinup ini yang kita panggil, teman-teman. Kemudian kalau udah coba save. Ya, kayak gini kita coba save. Nah, kemudian kita coba jalankan. Harusnya sih belum tampil. Nah, ini baru tampilannya baru kayak gini doang, teman-teman. Tampilannya baru seperti ini. Jadi belum tampil nih. Di bagian sini cuma tampil cuma kayak gini doang. Oke. Kemudian karena belum tampil, kita tambahkan fungsi lagi. Ya, kita tambahkan fungsi lagi. Kita tambahkan fungsi. Oh, kita jangan taruh ininya deh. Input terus. Enggak input. Uh, Kayaknya kita salah penerapan deh. Kayaknya belum tampil di sini. Sebentar, teman. Ini Bapak coba tempatinnya itu adanya di uploadnya, kayaknya kita terapin di sini aja deh. Coba dulu ya. Coba dulu. Ininya ditaruh di template. Include-nya kita taruh di template. Layoutnya supaya kepanggil di sini. Coba kita lihat dulu ya. Oke, ini belum tampil benar. Oke, include-nya kita taruh di sini aja, teman-teman. Jangan di home-nya. Di home-nya nanti kita pakai extend untuk manggil si uh, layout-nya. Ini untuk di bagian include layout pinup-nya itu kita panggil di bagian sini supaya manggil si pinup ini. Supaya itu dia masuk ke sini, ke dalam si template-nya. Jadi kita nggak harus nulis panjang-panjang ininya, kita hanya panggil aja di sini. Nah, kemudian baru di home-nya, ya, di sininya kita pakai extend. Jadi pakai add extend, kayak gini. Kemudian baru kita panggil layout dot template. Template. Pastikan tulisannya benar ya. Template. Nah, kemudian ini sih seharusnya tulisannya jadi dua. Harusnya sih udah tampil ya. Tapi tulisannya pasti ada dua. Nah, benar kan ya? Tulisannya itu ada dua, teman-teman. Tapi ininya udah tampil ya. Si navbarnya kita udah tampil karena kita udah panggil di sini. Ya, ya. Di bagian template-nya kita panggil include, memakai fungsi include layout dan pinup. Yang kita panggil di sini. Kemudian untuk di home-nya kita pakai extend. Jadi extend layout ke template. Ini yang kita panggil si template-nya di bagian sini. Jadi otomatis tampil semua nih template-nya di bagian si home. Ini masih di home ya. Tapi yang jadi permasalahan itu adalah hello home itu ada dua nih teman-teman. Hello home, ini juga hello home. Gitu ya. Ada dua nih, hello home, hello home. Sini. Nah, kemudian gimana cara hilanginnya? Kita cobain aja deh satu-satu ya. Ini hello home yang di sini, kita coba hapus. Uh, Coba dulu ya, coba dulu. Mana yang terhapus? Oh ya, yang atas yang terhapus. Oke, kalau ini yang dihapus, seharusnya sih ini berarti betul ya kita hapus di bagian sini. Kalau yang ini yang kita hapus, coba satu-satu dulu ya. Ya, berarti otomatis. Oh, ini kita belum save ya. Sorry. Dia bakal muncul di atas. Ya, benar. Berarti ini adalah H yang untuk di atas. Ya, ini yang kita hapus berarti. Oke.
F5 lagi. Nah, contoh kayak gini. Nah, kemudian kalau sudah ya, kemudian kita udah berhasil nih untuk menampilkan itu memakai extend dan juga include gitu ya. Include untuk si navbar, extend itu untuk si template tadi yang kita panggil di bagian sini. Oke ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya itu adalah ketika mungkin kita udah jalankan sudah berhasil, template itu udah masuk ke dalam SCORM, tapi belum ke yang lain ya, ke siswa guru itu belum, karena masih tampilannya masih sama, itu masih memakai template yang ada kemarin gitu ya, yang kita udah pakai. Jadi nanti kita coba include masukkan semua itu ke dalam si template dan juga si pinup yang tadi kita udah buat di layout. Jadi semuanya nanti akan di-linkkan ke sana supaya semua jadinya itu website dinamis, bukan website statis. Kemudian kalau sudah, kita coba tambahkan mungkin fungsi dari si section. Nah, section ini fungsinya untuk apa? Kita coba lihat. Jadi di dalam si sini, ya, di dalam si home-nya, kita coba tambahkan fungsi dari si session. Session itu untuk apa sih? Session itu untuk kita bisa menuliskan dari sisi apa yang kita mau tambahkan di dalam konten kita atau mungkin isi dari si websitenya. Contoh misalnya kita mau pakai kayak gini, kita pakai end section, contoh gini. Nah, baru di dalam si section dan juga end section ini kita tuliskan nih teman-teman dengan H1 dan juga kita tuliskan dengan si p slash p. Di sini ya kita tuliskan misalnya ini adalah halaman utama. Kemudian di bagian sini kita tuliskan misalnya ini konten. Contoh aja ya. Contohnya cuma tulisan aja, tapi kita bikin seperti ini contohnya. Nah, kemudian kalau sudah, ini kita coba save. Ya. Kemudian sectionnya kita bikin nama itu konten. Nanti seharusnya sih ini nggak tampil ya. Coba kita lihat dulu deh ya. Tampil nih ya. Ya, masih kayak gini bentuknya. Nggak apa-apa. Ini belum tampil nih. Ini adalah halaman utama. Sorry. Ini adalah konten. Ini belum tampil ya. Nah, jadi yang untuk menampilkannya, kita perlu di bagian template ini menambahkan satu fungsi, ada namanya itu yield. Nah, ini yield, kemudian kita panggil si, tadi namanya apa di sini? Konten, variabel dari si konten. Nah, kayak gini. Nah, kita coba save dulu. Yang ini pastikan udah ke-save semua. Kemudian kita coba jalankan lagi. Nah, ini adalah halaman utama, ini konten, hello home. Berarti hello home-nya hapus aja ya. Di template ini jadi ngikut semua nih. Hello home ini dihapus aja. Oke, nah, kita coba F5 lagi. Oke ya. Nah, jadi kita menambahkan fungsi yield konten. Artinya kita panggil lagi di bagian si home ini, konten ini, ya, konten ini kita panggil di sininya, teman-teman. Yield konten, gitu ya. Nah, pertanyaan kalian kan pasti gini, kalau gimana kalau kita terapkan juga di yang lain nih, ini kan hanya home doang, gitu ya, home doang gitu ya. Nah, gimana kalau kita terapkan juga yang di yang lainnya gitu ya? Berarti kan otomatis sama dong ininya kan variabelnya namanya konten. Ya itu nggak akan sama sih teman-teman. Nanti kan yang akan kita ubah di bagian sini dan tetap dan variabelnya yang kita pakai itu adalah si konten di sini. Tetap di sini ya nanti akan berbeda juga gitu ya. Karena kan dia mendeteksi dari si konten aja di sini. Nah, supaya lebih menarik, mungkin kita bikin kayak gini kali ya. Bapak coba tambahkan paling di bawah. Oh, di sini aja deh. Di sini itu kita coba tambahkan. Sebenarnya ini cara yang kurang bagus. Tapi Bapak cuma buat praktek aja. Kita pakai BR. BR itu kayak fungsinya itu adalah enter, teman-teman. Jadi fungsinya itu kayak enter, enter ke bawah gitu ya. Jadi kita pakai
mungkin BR-nya itu ada beberapa kali gitu ya. 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau lebih kayak gini deh ya. Kita coba bikin enter ke bawah aja supaya mungkin ada kayak tampilan apa ya, kayak ada spasi ke bawah gitu ya. Kita coba bikin kayak gini. Tapi ini jangan diikutin ya. Ini cara yang kurang betul sebenarnya karena kita belum ada isinya, jadi sengaja bawa pakai BR gitu ya. Nah, kita pakai kelas. Ini kita bikin footernya, teman-teman. Jadi niatnya kayak Bapak mau coba bikin ada footernya sedikit, kita tampilkan small, kemudian DP warning kayak gini, kemudian slash footer ya. Kemudian kita tambahkan di sini ada div plus container container fluid uh, fluid fluid text center kayak gini. Oke, ini sudah. Kemudian kita tutup pakai slash div. Nah, isinya baru kita bikin ini footer, misalnya kayak gini ya. Nah, kita coba save. Oke, home-nya kita bikin gini aja deh home. Yang penting template-nya udah kita edit sedikit pakai BR supaya enter ke bawah dan juga kita tambahkan footer. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini ada footer, ini footer kita. Kita cocokkan warnanya aja. Ini sebenarnya bukan warna BG warning ya, tapi ini kayaknya warnanya lebih ke arah eh, apa orange ya di atas. Tapi ini kita bikin jadi BG warning, warna kuning. Nggak apa-apa ya. Jadi warnanya bentuknya kayak gini. Yang penting ada footernya di sini untuk menandakan lagi ini BG. BR-nya itu kita pakai untuk ada spasi di sini karena ini belum ada isinya. Jadi sengaja bapak mungkin pakai BR di sini supaya ada spasi ke bawah. Nah, ini udah jadi nih. Misalnya template-nya bentuknya kayak gini. Berarti kan yang nanti kita lakukan kalau seandainya sewaktu-waktu, oh ternyata footer ini footer ini kita mau ganti tulisannya. Ya berarti kan kita hanya ganti di bagian sini aja. Paham ya, teman-teman? Jadi yang kita ganti itu hanya di bagian template-nya aja. Jadi di bagian home dan mungkin menu-menu lain nih, misalnya kayak ada about, ada juga guru, misalnya ada juga misalnya siswa, itu nggak kita ganti lagi gitu ya. Ini kita ganti hanya di bagian sini aja. Nah, pertanyaan kalian selanjutnya pasti kayak gini. Gimana cara nerapinnya lagi di bagian yang lain? Ini kan kita belum edit ya. Baru hanya di bagian si home saja. Siswa ini masih sama pasti. Nah, pasti tampilannya kayak gitu. Guru juga sama. Ini juga sama. Ya, berarti yang kita lakukan adalah uh, kita coba lihat ke halaman siswa dulu deh. Nah, di siswa ini berarti kita hapus dari A1 ke atas, A1 ke bawah. Nah, ini kita hapus, save. Nah, sebenarnya tinggal ini kopas aja sih, teman-teman. Nggak usah cara kayak gitu juga boleh. Ini kopas, kemudian pastekan langsung ke siswa sini. Kayak gini. Nah, ini tinggal ganti aja. Ini adalah halaman siswa misalnya. Kemudian ini tinggal kopas lagi. Kita cari apa lagi? About misalnya. Tinggal Ctrl A, Ctrl V. Ini tinggal diganti. Ini jadi about. Kemudian apalagi di guru. Di guru berarti ininya diganti. Ini halaman guru. Kemudian di home udah, di siswa tadi udah ya. Home, guru, siswa, about, uh, udah semua ya berarti ya. Kita coba save dulu semuanya. Ya pastikan udah save semua ya. Nah nanti baru kalau udah, nah kita ke home sekarang coba. Berhasil ya. Ke siswa, nah berhasil ya. Ke guru, nah berhasil. Kemudian ke about, nah berhasil. Nah jadi bisa dilihat home,
siswa, guru, dan juga about, kita udah berhasil bikin dari masing-masing halaman. Jadi kalau kita lihat, kita nggak harus nih teman-teman capek-capek misalnya di home ini kita lakuin editing di bagian si template-nya gitu ya. Misalnya template ini masih di dalam home. Jadi kita nggak harus tuh edit dengan capek-capek, aduh kita harus edit nih satu-satu gitu ya. Kita mengubah hanya di bagian sinak barnya, atau mungkin kita mengubah hanya tampilan mungkin di footernya gitu ya. Jadi nggak harus satu-satu kita ubah semua. Kalau website yang basisnya statis, itu pasti diubahnya satu-satu tuh. Mau nggak mau. Karena kan kita memakai template yang sama di halaman yang sama juga. Artinya di home template-nya sama. Di siswa template-nya juga sama. Tapi kondisinya kalau di website statis itu codingannya yang ada di template ini, semuanya itu ada di bagian sini. Semuanya ada di sini. Nah, ini dimaksud dengan website statis yang bentuknya seperti ini. Karena si programmer itu nggak penting ini. Dia nggak pentingin ke depannya itu website ini mau diupdate atau enggak. Si programmer itu pasti nggak akan mikirin itu. Jadi yang kita lakukan adalah kita harus bikin website yang basisnya dinamis untuk mempermudah siapa? Otomatis untuk mempermudah dari si programmer selanjutnya bisa jadi ya, atau mungkin si pengembang selanjutnya, si developer selanjutnya, atau bisa jadi juga untuk si usernya ketika dia menggunakan dari sisi aplikasi atau mungkin website yang dibuat. Jadi kita harus mikir ke depannya juga nih, bukan hanya mikir yang penting jadi websitenya, kemudian kita nggak tahu nih website ini nanti kalau seandainya ada update kan pasti ada update dong. Nggak mungkin kalau satu website itu nggak kita update terus. Pasti kan website itu juga sebagai sarana promosi kita juga, atau mungkin sebagai sarana di mana teman-teman juga biasanya melakukan interaksi di sana. Apalagi kalau website yang basisnya itu interaksinya banyak. Misalnya kayak website berita gitu ya, berita sehari-hari misalnya. Itu kan pasti website yang basisnya berita kayak Tempo atau mungkin detik.com. Itu kan pasti harus update tiap saat. Ya, misalnya Indonesia lawan Argentina, nanti tiketnya udah langsung habis nih 2 menit misalnya. Nah di detik.com tuh diupdate tuh beritanya. Oh, ternyata tiket 2 menit udah langsung habis misalnya. Di penjualan online udah langsung habis tiketnya. Baru dibuka udah langsung sold out gitu ya. Nanti kan langsung diupdate beritanya. Nah kalau diupdate langsung beritanya, kalau sebagai mungkin si developer dari si website si detik.com, dia pasti udah punya template-nya nih di sini. Jadi dia mungkin nggak akan mengganti template ini, yang dia ganti hanya di bagian ya dia tinggal bikin baru nih. Misalnya kita bikin baru di bagian si uh, contoh si view ini ya di sini, ya klik kanan tinggal new file. Dia tinggal kasih contoh misalnya apa, berita uh, Indo versus Argentina. Misalnya contoh kayak gini. Ya ntar tinggal buat deh apa beritanya kayak gimana dengan template yang sama gitu. Jadi kalau mau masukin gambar dan lain sebagainya tinggal taruh di sini aja teman. Tinggal taruh di bagian home ini. Ini kan adalah konten kita. Kita berhak mungkin untuk mengasih apa aja di sini. Di halaman utama apa, di halaman siswa siapa apa aja mungkin yang mau ditampilkan di buat itu kira-kira apa aja itu bisa ditampilkan di sini. Oke. Nah, ini yang dinamakan dengan website dinamis, teman-teman. Jadi bisa tahu ya, mana yang website dinamis seperti yang kita bahas di pertemuan awal sebelum UTS kemarin, mana yang website itu statis. Jadi kalau kita tetap terapin di Laravel itu mudah banget. Jadi makanya Laravel itu dinamakan dengan framework seperti dengan Bootstrap karena mempermudah dari kita aja sih. Kalau kita lihat di sini. Oke. Nah, ini contoh simpelnya, teman-teman. Nanti ini bisa diedit lagi sama kalian. Yang paling terpenting adalah pahami ini fungsi ininya ya. Lihat di sini. Tadi Bapak pakai beberapa fungsi, mungkin teman-teman yang belum familiar pasti belum paham juga maksudnya. Jadi ada include, kemudian ada juga kalau di, Bapak contohkan lagi di sini, di home, ini ada extend, ada lagi, tadi kita pakai fungsi yield, kemudian ada lagi kita pakai fungsi section. Cuma 3 itu. Jadi extend itu, kalau Bapak coba jabarin, extend itu untuk manggil si template-nya ke dalam sini, karena kalau nggak pakai extend layout the template, template itu maksudnya itu nama ininya ya. Template itu berarti nama si ini, si template.
Jadi kalau nggak pakai extend layout to template ini, kita nggak bakalan tahu nih template itu namanya apa dan kita mau terapinnya gimana. Jadi ya kita harus memakai extend. Nah, sedangkan kalau untuk di bagian si include, include itu untuk manggil si nav. Kalau seandainya navnya dijadiin satu, kita nggak perlu pakai include. Gitu aja. Kalau navnya itu dijadikan satu. Tapi kalau kita bedakan, include ini wajib memakai include. Karena kita mau manggil si layout.vinavnya itu di dalam sini. Nah, sedangkan kalau untuk fungsi yield, yield itu adalah kita manggil si ini nih, teman-teman. Yield itu kita manggil si section ini. Section itu kita kasih nama variabelnya itu namanya content. Nah, konten itu isinya apa? Ini isinya. Nah, ini ada end section, artinya kita stop si section itu sampai di sini. Nah, makanya di sini kita panggil pakai yield, yield content. Kita panggil sini kontennya. Supaya apa? Supaya nanti muncul ke dalam sini. Nah, sedangkan gimana kok kalau yang siswa ini tetap konten juga gitu ya? Ya karena tetap sih ya, teman-teman ini di bagian sini tetap konten juga yang kita panggil. Yang bikin beda cuma isinya aja. Meskipun nama variabelnya sama di sini. Sama-sama mungkin konten juga gitu ya. Sama-sama konten di bagian sini. Nah, seperti ini sih. Kalau kita coba praktekkan bareng-bareng. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ketika teman-teman udah paham nih, ini kan kita cuma contoh mungkin dari penerapan si uh, website yang basisnya itu dinamis itu seperti apa gitu ya. Nah, gimana kalau sekarang kita mungkin udah mulai masuk ke project berikutnya nih. Tapi sampai sini mungkin udah paham dulu ya, gimana cara buat bikin website yang basisnya itu statis, yang pertama. Yang kedua itu adalah website yang basisnya dinamis yang kita praktekin sekarang, atau mungkin hari ini. Kalau yang kemarin itu yang kemarin itu website yang basisnya itu statis. Kalau untuk di Laravel. Kalau untuk mungkin di yang basisnya itu dinamis di Laravel, nah ini yang kita coba contohkan di hari ini. Nah, eh, nanti yang kita coba buat teman-teman selanjutnya itu adalah Bapak coba ajarin untuk memakai fungsi dari uh, berikutnya mungkin untuk website yang basisnya itu CRUD. Tapi nanti kita coba memakai database simple dan juga tadi kita memakai JetStream dan juga Live Web seperti yang Bapak jelasin mungkin di awal, gitu ya. Nah, yang kita butuhkan apa? Pertama sih yang kita butuhkan pastinya nanti yang kita cari, ini Bapak coba jelasin di sini ya dulu. Kita coba lihat di sini ada NP. Nah ini NP nih teman-teman. Bapak coba jelasin dulu. Jadi kan di sini ada satu menu ya yang ada di dalam si Laravel. Sebenarnya namanya itu NP. Kalau NP ini diklik, nanti kita masuk ke sini. Nah di sini teman-teman perhatikan, yang kita cari adalah DB Connection MySQL. Cukup ini aja yang kita mainkan. Jadi gimana cara buat koneksiin ya? Gampang banget. Teman-teman tinggal cari NP, kemudian cari DB connection sama dengan MySQL. Yang diubah adalah database-nya doang. Yang ini. Database-nya aja yang diubah. DB underscore database sama dengan Laravel. Laravel ini diubah dengan nama database kalian. Misalnya nama database-nya apa? Oh, nama database-nya itu adalah Laravel uh, strip 9 misalnya. Atau mungkin Laravel strip 8. Itu tergantung kalian. Nanti kasih aja di sini namanya apa. Atau mungkin coba Laravel, latihan Laravel. Tergantung dari database. Jadi tinggal di save, nanti ya udah, tinggal kita bikin uh, apa? Kalau biasanya kan kalau di PHP itu harus pakai codingan nih, codingan bla 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 bla, kemudian baru apa Laravel itu bisa dikoneksikan, atau mungkin database itu bisa dikoneksikan ke PHP kita. Tapi kalau untuk ini kita nggak harus memakai codingan sih, teman-teman. Yang paling penting cuma memakai NV, kemudian tinggal mungkin mengkoneksikan aja di bagian sini. Seperti itu sih. Nah, itu kemudian kalau sudah, uh, ini yang kita harus coba buat. Kita coba buat bikin database-nya dulu deh. Ini pastikan udah jalan. Kemudian kita coba buka lagi ke sini. Kita ketikkan localhost.
Oke, nah localhost-nya udah, kemudian kita ke PHP MyAdmin. Kita tunggu dulu sebentar. Kayaknya kita harus bikin project baru. Kita nggak memakai dari Laravel Laravel project 2 tadi. Kita nanti bikin project baru aja. Oke. Okay? Nah, kemudian kita coba buat baru. Oke. Okay? Kita buat seperti database Laravel. Misalnya contoh gini. Laravel strip apa. Kemudian tinggal buat. Pasti kan udah kebuat ya. Dan di bagian sininya nanti kita nggak usah isikan. Karena kan kita nanti memakai Jetstream dan juga Livewire. Jadi Jetstream dan juga Livewire itu termasuk ke dalam plugin yang memang support ke dalam Laravel. Jadi kita memakai itu aja untuk mempermudah kita aja sih, teman-teman. Nanti kita nggak harus bikin dari awal. Jadi fungsi dari si Jetstream dan juga Livewire, nanti Bapak jabarin pas kita udah masuk ke sana ya. Intinya tapi fungsi dari Livewire dan juga Jetstream itu digunakan untuk kita mempermudah kita atau mungkin masuk ke dalam plugin, mempermudah kita dalam pembuatan login. Intinya itu aja sih. Nah, kemudian kita nggak harus bikin dari awal, dari database-nya itu nggak harus bikin tabelnya dan lain sebagainya. Kita nggak harus bikin itu. Tapi kita coba buat dulu ya, teman-teman, untuk project kita dulu. Kita buat dulu project baru. Kita stop dulu deh ya. Nah, ini udah pakai CTRL Shift C. Ini kita balikin ke CD lagi. Kayak gini. Oke, kita buat dulu ya. Kita ke CD, ke CD exam, CD htdoc. Oke. Nah, kemudian kita buat dulu ya, teman-teman, kita buat dulu dari projectnya. Jadi kita coba buat projectnya itu dengan nama, misalnya kita pakai Composer create, kita buat dulu create, kemudian gini aja, Composer create project, refer this, Laravel, plus Laravel, Laravel project 3, misalnya gini ya, misalnya Composer strip project, gitu ya, strip refer strip this, Laravel slash Laravel, Laravel project 3. Nah, ini kita coba enter. Nah, ini kita tunggu lagi nih, teman-teman, karena kita bikin project baru. Intinya sih seperti itu ya. Ini sambil ditunggu. Intinya kita bikin project baru dulu. Kemudian habis itu nanti kita coba bikin koneksinya. Kalau ini udah jadi dulu, koneksinya itu sebenarnya gampang banget kalau untuk di Laravel. Kita nggak harus bikin pakai codingan yang cukup panjang. Kalau teman-teman yang biasanya pakai PHP, kemudian pakai apa lagi ya, yang umumnya itu mungkin memakai koneksi yang harus di coding, misalnya Java, itu kan bisa untuk bikin koneksinya itu kita harus memakai script atau mungkin codingan yang cukup panjang. Nah, tapi untuk di Laravel, ini hanya memakai NP ini aja, di sini, kita klik, kemudian di bagian sini, kita tinggal cari DB connection untuk MySQL. Dan kemudian database-nya nanti kita ganti sesuai dengan database yang ada di sini. Nama database kita apa? Misalnya kontak ya kontak. Laravel 8 ya Laravel 8. Itu yang kita lakukan di sini. Oke ya. Oke, kita coba lihat lagi di sini. Oke, suara bau masih aman dari teman-teman?
Lupa nggak ngeliat-liat chat misalnya. Masih aman ya? Aman Pak, aman. Oke. Lupa sengaja di hide ini supaya kelihatan apa menunya. Lupa hide lagi. Ini kita tunggu dulu sebentar. Nah, jadi intinya sih kalau untuk website yang basisnya CRUD, CRUD itu singkatan dari create, read, update, dan juga delete. Jadi di mana kita nanti bisa melakukan kayak semacam melihat itu bisa otomatis. Kemudian kita bisa melakukan update itu juga masih bisa. Kita bisa melakukan insert insert itu sebenarnya masuk ke create gitu ya. Kemudian kita bisa melakukan delete ya. Nah, itu juga bisa dilakukan. Jadi lebih banyak ke sana sih untuk yang website basisnya CRUD. Sama halnya itu dengan aplikasi juga. Nah, kemudian sama mungkin sambil nunggu aja ya. Kita coba balik lagi ke sini ke satu apa namanya ke tampilan dari si PHP Maven. Mungkin Bapak coba jelasin dulu deh sambil nunggu. Ada namanya itu Jetstream. Hit enter. Nah, Jetstream kita coba lihat ya. Nah, ada Laravel Jetstream Protection. Kita coba back. Bapak sambil nunggu aja ya. Ini karena agak cukup lama. Kita sambil nunggu, kita coba jelasin dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi, kita coba lihat di bagian sini. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan Laravel Jetstream? Gitu ya, kalau teman-teman tanya. Jadi Laravel Jetstream itu sebagai satu plugin lah sebutannya, atau mungkin start kit kalau untuk di aplikasinya. Bisa digunakan untuk teman-teman bisa memakainya berkaitan dengan pembuatan dari form login. Jadi kalau kita mau bikin login nih, yang aman bikinnya gimana ya kalau form login? Sebenarnya ada plugin ya nih di Laravel, itu memakai Jetstream. Ya berarti kita juga bisa memakai Jetstream tersebut gitu ya, untuk kita memakai dari Laravel tersebut. Jadi ya nggak harus bikin dari awal. Karena kenapa? Kalau untuk di Jetstream sendiri, kalau kita lihat dari sisi fiturnya, dia ada application-nya, ada registration-nya juga udah ada, bahkan ada profil manajemen, kita bisa bikin profil kita sendiri, password update-nya juga udah ada, password confirmation-nya juga udah ada, bahkan mendukung dari two factor authentication. Authentication itu juga didukung dari adanya dua dua keamanan gitu ya, dua faktor untuk keamanan. Jadi kalau di email itu ya, kalau kita mau login ke email kita, berarti kita perlu dua kali pengamanan. Misalnya mungkin dari pertama kita masukin kode, kalau pas login itu harus masuk kode kode yang dikirimkan ke WA kita misalnya. Kedua, selain paspor ya, selain paspor ada juga kode yang harus dikirimkan ke handphone kita, baru kita bisa masuk. Kalau kodenya itu udah dapat, baru kita bisa masuk. Nah, itu masuk ke two factor authentication. Nah, itu sebenarnya masuk juga ke dalam fitur yang ada di dalam si Laravel Jasmine. Jadi sangat-sangat bagus untuk digunakan ketika teman-teman mau pakai ini untuk pembuatannya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, nah ini contohnya tuh. Jadi nanti bentuknya seperti ini sih. Jadi di sini ada ke dashboard, nanti ada kayak members, misalnya kalau kita tambahkan menu members, kemudian di sini nanti ada menu loginnya gitu ya. Ini kalau udah masuk, ini contohnya ada table outwheel, itu udah masuk ke sini, berarti artinya dia udah bisa apa login gitu ya contohnya. Nah ini juga di sini mendukung juga dari interior untuk instalasinya. Coba kita ke instalasi sambil kita nunggu nih ya. Sambil kita nunggu, ini masih lama. Nah di instalasinya kayaknya uh, nah ini bisa lihat kita bisa install pakai Composer ya, kita bisa lihat pakai Composer. Kemudian ya, mendukung juga dari sisi, nah kita bisa install pakai Lightbar juga, jadi dia biasanya didukung juga dari Lightbar. Interior juga bisa, kalau mungkin mau pakai interior untuk mungkin penginstalan dari si Jetstream-nya ya, jadi bisa juga digunakan pakai itu. Nah tapi nanti kita harus install npm ya. Jadi Bapak coba jelasin deh npm itu apa. Oke, ini untuk instalasinya kayak gini sih. Lihat Composer,
create project, Laravel, Assemble, apps, kemudian tinggal nanti kita install dari si Jasmine. Kita sambil nunggu ya. Ini karena instalasinya cukup makan waktu, mungkin beberapa menit, mungkin bisa sampai 5 atau 10 menit ya. Kita coba tunggu aja. Tapi sampai sini udah paham ya. Kalau Liveware sebenarnya dia udah satu paket sih ya sama si JetStream. Jadi teman-teman nggak harus uh, kemudian harus install nggak sih Liveware-nya? Wajib teman-teman. Jadi kalau hanya install dari si JetStream-nya saja, ya Liveware-nya berarti belum terinstall. Sama satu lagi kita perlu install yang dinamakan dengan uh, kalau di sini sih sebutannya itu nanti bisa diketikin deh sama teman-teman uh, Node.js. Node.js itu bisa diketikin kayak gini. Node.js karena ini perlu sekali pas kita mau install dari si npm-nya. Karena kalau nggak ada Node.js-nya, npm-nya nggak bisa diinstal. Jadi cukup banyak sih yang harus diinstal ya sebenarnya ya kalau untuk di Laravel. Tapi asal ngerti apa yang kita uh, harus diinstal, seharusnya sih nggak mempersulit kita atau mungkin nggak bikin sulit kita. Nah, Node.js ini nanti coba diinstal juga sama teman-teman. Karena ini untuk berguna untuk nanti kita mau install dari npm itu bisa dilakukan. npm dari si install dan juga npm untuk run dev-nya. Gitu. Nanti kita bisa download aja sesuai sama berapa bit komputer kita, 32 bit atau 64 bit. Seperti itu. Tapi sebelum masuk ke sini supaya nggak pusing ya, kita ikutin step by step-nya nih, supaya teman-teman paham. Nanti kayaknya sebentar lagi nih seharusnya saya. Coba kita tunggu sebentar lagi. Nah, nanti langkahnya sih sebenarnya kita lebih banyak ke instalasi. Ya, nanti pas instalasinya udah berhasil, seharusnya sih nggak sulit kalau untuk pemakaian dari si Liveware dan juga Jasmine. Jadi lebih banyak mungkin ke instalasinya aja. Oke, nah ini kan udah berhasil diinstal ya, teman-teman. Kita coba masuk ke Laravel project 3 ya, CD Laravel project 3. Nah, ini kita udah masuk PHP Artisan Shell. Coba kita lihat dulu ya, PHP Artisan Shell. Kemudian kita coba enter dulu. Kita pastikan dulu kalau benar gak sih si Laravel project 3 ini udah aktif. Sekarang kita, ini kan udah aktif ya. Sekarang kita coba ke Visual Code-nya, kita open foldernya ya, karena ini baru Laravel Project 3, jadi kita open ke Laravel Project 2, sorry, ya tadi 2, ini kita ubah dari si Laravel Project 3-nya, kita select supaya berubah, tunggu sebentar. Nah, sekarang kita setting ininya ya, setting si NV-nya itu supaya database itu bisa connect ke Laravel Project 3. Nah, ini kan udah masuk project-nya, foldernya, kita kemudian ke NV sini, kita klik, kemudian kita ke DB connection yang ini ya, jangan yang lain, teman-teman yang di bagian sini ya. Kemudian kita cari DB database. Ini Laravel itu tadi namanya lupa, namanya tadi apa ya? Kita Laravel strip apa? Laravel strip apa? Nah, ini kita set dulu ya. Dari tambahkan kayak gini kita set. Kemudian kalau sudah, ini udah nih, kita pastikan ininya sama dengan database kita. Ya. Kemudian kita balik lagi ke sini. Nah, kalau sudah balik lagi ke sini, ya, kita kan tadi udah jalankan dari si Laravel Project 3 dan pastikan juga kalau memang kondisinya itu dia udah bisa jalan, gitu ya. Pastikan kondisinya itu memang kalau dia itu udah bisa jalan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba stop lagi deh, teman-teman. Kita coba stop lagi. Pastikan kita udah di dalam folder dari si Laravel Project 3. Jadi kalau belum masuk ke sini, jangan sekali-sekali nanti kita langsung menginstal. Oke ya, pastikan dulu kita udah masuk ke dalam project dari kita yang kita udah buat.
Ini project kitanya, namanya apa. Nah, ada satu fungsi, teman-teman, yang kita lakukan. Jadi, kasusnya kan kayak gini. Ini database connection itu nggak ada. Jadi, kita nggak harus nulis dari connection-nya untuk buat koneksi untuk terhubung ke dalam Laravel kita. Kalau di PHP kan harus tulis ya. Ini nggak harus tulis. Nah, kemudian pertanyaannya itu adalah gimana cara untuk membuat dari koneksinya. Koneksi ini udah jalan, ini udah berhasil terhubung, tapi Bapak pengennya itu kita mau langsung hubungkan si Laravel Project ini langsung ke dalam database, kemudian nanti ketika mungkin kita sudah hubungkan, gitu ya, udah hubungkan, kita kan nggak harus buat ininya ya, nggak harus buat mungkin kayak user, terus kemudian ada password, user password, biasanya umumnya gitu ya, user password, kemudian kita kasih nama tuh usernya siapa, passwordnya apa gitu ya. Nah, tapi kita nggak mau kayak gitu. Berarti kita migrasikan aja, teman-teman. Jadi kita migrasikan. Ada nama itu kalau untuk di Laravel, fungsinya itu adalah memakai PHP Artisan Migrate. Jadi contohnya gini, PHP Artisan, kalau biasanya kan kalau jalanin pakai SAP ya, SAP gini ya. Tapi ini kita ganti SAP itu jadi Migrate. Nah, ini. Fungsi ini untuk apa? Kalau teman-teman tanya, jadi fungsinya itu adalah untuk memigrasikan database tadi, kita migrasikan ke dalam si Laravel ini. Gitu. Jadi dari sini kita migrasikan juga, atau mungkin dari kebalikannya dari Laravel kita migrasikan ke sini. Tapi intinya sih harus ada NV-nya dan kita harus cocokkan dengan nama database-nya supaya bisa dilakukan migrasi dan kita nggak harus bikin dari tabelnya. Gitu. Jadi nanti akan otomatis akan muncul. Nah, kita balik lagi ke CMD-nya. Nah, begini. Kemudian kalau sudah, nah ini kan udah jadi fungsinya. Kemudian kalau sudah, ini tinggal di enter aja. Nah, nanti kalau udah di enter, nanti kita lakukan migrasi. Nah, migrasinya itu nanti tulisannya seperti ini. Ada create user table, create user table, create password wizard, create password wizard table, create valid, valid, kemudian ada create personal access token, dan ini di sini ada create. Bentuknya kayak gini. Nah, kemudian kita coba lihat di bagian si Laravel 8, Laravel 8 untuk di database ini. Kita lihat ke struktur. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi di sini otomatis sudah langsung muncul sesuai dengan instruksi yang ada di sini. Jadi karena kita migrasikan, jadi otomatis dia melakukan migrasi nih di bagian sini. Dan kalau teman-teman lihat di sini udah muncul juga sesuai dengan yang ada di CMD di sini. Ya, ini udah muncul. Kemudian di sini juga udah muncul juga, udah masuk migrasi kita. Kemudian nanti kita tinggal mainkan, teman-teman. Jadi kita nggak masukin sama sekali ya. Di dalam file apa ini kita nggak masukin sama sekali. Jadi yang kita lakukan hanya melakukan migrasi. Nah, ini kita lakukan migrasi ke bagian sini. Oke. Nah, ini udah berhasil struktur dari si user atau mungkin si untuk login itu udah berhasil dibuat di bagian sini. Nah, selanjutnya itu adalah kita mau coba install si JStream-nya. Jadi kalau untuk langkah selanjutnya adalah kita mau coba install dari si JStream dan juga kita nanti coba install dari si liveware-nya, gitu ya. Jadi kita coba lakukan dua hal itu. Nah, kemudian yang teman-teman harus pahami adalah nanti untuk menginstal dari si JStream, ya kita memerlukan komposer seperti biasa. Jadi sesuai dengan instalasi yang ada di sini. Kalau teman-teman lihat, di sini kan ada komposer, ya. Kemudian create project, kemudian ada Laravel, kemudian sample apps, gitu ya. Nah, ini kan adalah cara untuk instalasinya ya. Cara untuk instalasi dari si JStream, gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa pakai ini. Atau juga bisa pakai ini nih, Composer, Require, Laravel, kemudian baru JStream. Ini juga bisa akan dilakukan. Jadi boleh pakai cara yang satu ini atau pakai cara yang ini juga silakan. Nah, itu juga bisa dilakukan untuk instalasi dari JStream. Nah, nanti kalau udah instalasi JStream, baru langkah berikutnya adalah
kita install dari si liveware-nya. Nah, itu memakai ini. Jadi pakai PHP, Artisan, Jetstream, kemudian install liveware. Nah, ini yang terpakai itu ya. Jadi kita memakai untuk install liveware. Tergantung nanti kita mau pakai install untuk liveware atau untuk Interia. Interia juga mungkin bisa dipakai juga sama teman-teman. Itu tergantung dari yang kita mau install pakai apa ya. Liveware itu bisa, liveware juga termasuk mungkin ke dalam library juga sebenarnya mungkin yang ada di dalam Jetstream. Ya, ibaratnya liveware kayak semacam library sederhana lah ya untuk interface yang basisnya modern. Nah, itu bisa pakai liveware. Ini bisa juga pakai Interia. Kalau teman-teman mungkin mau pakai Interia juga silakan, itu juga bisa. Nah, langkah berikutnya adalah kita coba balik lagi ke sini. Nah, sini. Nah, langkah berikutnya adalah teman-teman coba install dari si CSV-nya. Langkahnya gimana? Caranya sama, memakai Composer, required, required, kemudian Laravel slash jet string. Composer, required, Laravel slash jet string. Jadi, pastikan kita berada di project yang kita lagi jalankan atau mungkin yang kita lagi kerjakan. Jadi kalau seandainya mungkin komposernya itu menginstalnya itu di project yang berbeda, ya berarti nggak akan masuk gitu ya. Pastikan mungkin di project yang kita lagi jalankan. Kemudian kalau sudah, ini tinggal di enter aja. Nah ini kita tunggu lagi, kayaknya nggak terlalu lama seharusnya. Nah kita sambil tunggu. Oke, kita tunggu aja. Oke, kita tunggu dulu. Kenapa? Kita tunggu sebentar. Tapi yang jelas langkah-langkahnya ingat ya. Jadi yang kita harus install pertama kali adalah si project-nya dulu. Kemudian yang kedua kita lakukan migrasi. Kalau memang udah ada database-nya, NV-nya itu jangan sampai lupa diganti dengan database kita. Oke. Kemudian kita lakukan instalasi, ya, instalasi untuk di bagian uh, apa namanya Jetstream dan juga Liveware, gitu ya. Tapi jangan sampai lupa NV-nya itu wajib diisi sebelum dilakukan migrate. Kalau nggak dilakukan itu, ya mungkin nggak bisa dilakukan. Oke, ini udah berhasil diinstal mungkin dari sisi si Jetstream. Ya, langkah berikutnya adalah kita coba masukkan seperti ini, teman. Kita install dari sini sekarang. Ini sudah kita install dari si liveware-nya sekarang. Liveware-nya ada di sini. Nah ini. Jadi kita pakai satu fungsi namanya itu PHP Artisan Jet. Kemudian install live web seperti ini. PHP Artisan Jet String titik 2 install live web seperti ini sesuai dengan instruksi. Kemudian kalau sudah data sudah dilakukan, kemudian kita coba enter lagi. Sukses. Kita coba tunggu sebentar. Dia lakuin install soalnya library ya. Kita lebih banyak ke instalasi ya kalau untuk memakai Jetstream di Google Library karena memang dua ini wajib diinstal. Jadi untuk codingannya sih sendiri kita nggak memakai codingan sama sekali. Kalau untuk di login yang kita buat teman-teman.
Kecuali kalau mungkin ada penambahan kayak misalnya kita bikin selain dashboard yang ada di Jassim, ada juga misalnya members gitu ya. Nah, berarti kita harus bikin menu baru di dalam hal tersebut gitu. Tapi ini kita nggak buat sama sekali. Jadi khususnya ya pakai Jassim juga Liveware, kita hanya instalasi aja kan. Di Liveware kita lakukan di Jassim kita lakukan instalasi. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, habis ini kita lakukan kayak semacam migrasi. Nanti kita lakukan juga sama. Nah, ini udah berhasil. Nah, selanjutnya setelah udah berhasil, nah ini ada bacaan itu adalah please execute npm install and npm run dev. Jadi ini harus dibuat, harus dijalankan. Tapi sebelum kita melakukan ini, kita lakukan untuk migrasi dulu. Artisan migra. Ada lagi. PHP artisan migra. Jadi yang kita lakukan adalah kita lakukan migrat dulu nih lebih dahulu. Untuk apa? Jadi kalau pas kita udah lakukan liveware, biasanya udah dilakukan, kita lakukan migrasi karena datanya itu masih kosong tadi. Yang tadi itu masih kosong dan belum ada isinya dari si JSON dan juga si liveware. Jadi makanya kita lakukan PHP alisan migrat gitu ya. Kita lakukan migrasi. Kalau udah tinggal di enter, nanti dia akan melakukan migrasi terhadap paspor mungkin terhadap grade dan juga faktor columns di sini. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita coba install dari si npm-nya, install dari npm dan juga npm run. Tapi yang perlu diperhatikan, teman-teman, kalau belum install dari si Node.js di sini, teman-teman belum bisa melakukan instalasi dari npm. Jadi wajib banget sama teman-teman itu untuk download dari Node.js-nya. Jadi kalau Node.js-nya belum ada, itu kita belum bisa lakukan nih, teman-teman. Node.js-nya itu wajib ada dulu. Oke, Node.js-nya itu wajib ada dulu, baru teman-teman nanti bisa lakukan instalasi. Nah, ke download aja nanti tinggal disesuaikan. Download yang MSI juga boleh, jadi dia langsung otomatis. Jadi tinggal disesuaikan saja mau pakai 64 bit atau 32 bit atau mungkin langsung ini Windows install juga silakan. Teman-teman tinggal pilih sesuai dengan bit kalian ya, tinggal install. Instalasinya nggak terlalu susah kok, tinggal next next saja, nggak terlalu ribet. Mungkin instalasi pada umumnya kalau untuk di Node.js gitu ya, ini bapak nggak terlalu ajarin untuk instalasinya. Kalau untuk di Node.js orang nanti bisa install langsung, yang penting tahu downloadnya di mana. Oke, nah nanti kalau udah terinstall, karena bapak udah install di Node.js-nya di sini, ini udah ada di start. Coba tunjukkan kalau udah terinstall si Node.js ya. Nah, ini dari Node.js sebenarnya. Nah, ini dari Node.js udah terinstall. Nah, kalau udah, ini langkah berikutnya adalah kita lakukan instalasi untuk di bagian Node.js ya. Gitu ya. Node.js-nya mungkin untuk npm-nya ya. Yang kita lakukan untuk instalasinya. Jadi instalasi itu seperti ini, gampang. npm install and npm run it. Contoh itu. npm install and npm run it. Cuma ini aja. Kemudian kalau udah, ini tinggal di enter, teman-teman. Ini tinggal di enter. Nah, kita coba tunggu lagi. Ini cuma instalasi kita lakukan. Nah, dia akan lakukan instalasi, teman-teman, untuk di bagian npm install dan juga npm update. Ini sebenarnya boleh dijalankan npm install dulu juga boleh, di enter, kemudian baru npm update juga boleh, atau mau kalau sekaligus bisa memakai nn. Jadi npm install, nn, npm update. Seperti itu sih. Oke, nah, nanti kalau sudah, nanti kita coba jalankan ya. Kalau habis ini kita coba jalankan memakai PHP Artisan Shell.
Nanti kita coba lihat dulu tampilannya ya, tampilan dari si uh, Jasmine itu seperti apa. Gitu. Dari si Laravel yang udah memakai plugin dari si Jasmine dan juga si Laravel. Kita coba lihat. Jadi lebih banyak ke install sih ya, yang aku coba ajarin di login atau mungkin form login yang kita buat memakai Jasmine itu lebih banyak memakai instalasi. Kita tunggu lagi ya. Kalau ini agak agak lama juga, dan cukup cukup makan waktu. Kita tunggu sebentar. Nanti habis itu kita coba lihat apakah memang sudah berfungsi atau belum. Mungkin tampilannya kali ya. Kalau nanti biasanya tuh ada kendala itu di bagian kalau untuk pencocokan antara MySQL dengan si PHP, bukan MySQL, PHP PHP yang dipakai, PHP MyArch-nya kita pakai dengan Liveware dan juga JSON yang kita pakai. Kadang-kadang ada yang nggak support untuk CSS dan juga untuk di bagian JS-nya. CSS dan juga JS-nya itu kadang-kadang suka nggak support. Itu yang jadi kendala utama juga. Jadi nanti kita coba lihat itu di JS dan juga di CSS-nya. Setelah kita udah lakukan instalasi, kita coba lihat dulu tampilannya ya. Tapi kalau memang nggak ada kendala apa-apa, ya kita nggak usah lihat untuk si CSS dan juga dari JS. Kita coba tunggu sebentar. Memang lebih banyak ke instalasi lupa aja. Tapi minimal teman-teman paham ya. Jadi kalau agak lupa boleh lihat uh, ulangan videonya di YouTube karena kan ini lagi direkam juga. Nanti teman-teman bisa sambil lihat aja. Semacam mungkin kayak video tutorial kali ya. Itu lebih ngebantu lagi. Oke, kita tunggu sebentar. Ini memang agak lama di sebagian instalasi NPM ya. Sambil tunggu aja. Tunggu sebentar. Instalasinya udah cukup lama. Tapi nanti project kita berlanjut ya. Teman-teman, nanti project kita ini tetap berlanjut. Nah, oke. Okay. Nah, ini udah selesai. Kalau sudah selesai, sekarang kita coba jalankan PHP Artisan Set. Oke, PHP Artisan Set. Kita coba jalankan dari si project kita ini. Kalau ada bacaan seperti ini, berarti udah berhasil ya. Successful. Kita coba jalankan kembali. Nah, ini muncul statusnya. Kita coba buka baru 120.8.000. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini ada login dan juga register. Ya mungkin tadinya nggak ada ya. Kalau kita klik login, kita coba lihat tampilannya. Biasanya tampilan itu suka nggak ada yang nggak support gitu ya. Nah,
Kalau tampilannya kayak gini, teman-teman, ini kan tampilan seharusnya nggak kayak gini ya. Ini kayaknya kita ada yang harus kita ganti. Seharusnya nggak kayak gini bentuknya, teman-teman. Ini kan tampilannya kurang bagus ya, kalau kita lihat. Ini kita harus ganti ke bagian sini. Sebentar. Yaitu adanya di model. Kita coba resource. Tampilan seharusnya nggak kayak gini. Dia itu tampilannya benar-benar uh, user friendly. Artinya tampilannya nggak, kalau kayak gini kan kayak ngacak banget ya. Kalau kita lihat, ngacak banget. Tampilannya bentuknya kalau dilihat ke atas, atau ada harus yang harus diubah nih. Di resource css.apps, dan juga resource js apps.js. Ini wajib diubah dulu nih, teman-teman. Nah, kita ke resource, kemudian ke CSS dulu, ke apps, ya ini, kemudian JS, kemudian ke apps, resource JS. Coba kita lihat dulu ya. Oke, ini sih seharusnya udah ya. Hmm, bentar-bentar, profil, layout. Oke, kita coba ke ininya deh. Guest resource. Nanti Bapak coba lihat dulu ya. Nah, oke. Nah, ininya kayaknya kita harus ganti deh ya. Ya, ini betul ya. Coba kita lihat dulu ya. File resource, FGS dan juga .js. Ya, di dua ini kayaknya teman-teman yang kita harus ganti deh. Karena supaya tampilan itu enggak kayak gini. Coba Bapak ganti dulu di apps-nya dulu ya. Hapus ininya. Coba kita tambahkan link. Real. Ini kita coba coding dulu deh. Style shape array. Ini nggak tahu bisa apa enggak ya. Cobain dulu aja deh. Set. Kemudian kita tambahin CSS slash apps. Coba dulu ya. CSS apakah masuk atau enggak. Kemudian script. Script. Search. Sampai dengan seperti ini. Kemudian aset. Oke. Search aset. Kita coba tambahkan apps.js. Oke. Ya, kita tutup pakai script. Oke, kita coba set dulu script. Coba lihat dulu still shape, array, set css apps css. Kita coba tutup script asset.js apps.js. Kayaknya tutupnya kayaknya bukan. Oke, js defer script. Oke deh, kayaknya ini betul sih ya. Coba kita cobain dulu deh. Ini kita kompas. Di sini kita ganti juga.
Coba kita save dulu ya. Kalau kasusnya bentuknya kayak gini ya. Kalau kasusnya bentuknya seperti ini. Jadi kita coba itu. Oke, kita coba balik lagi ke Laravelnya dulu. Pastikan dua-duanya udah ke save. Kemudian kita ke login. Kalau masih belum bisa, berarti nanti kita coba lihat lagi deh. Kayaknya masih sintaknya error. Kayaknya masih sintaknya error. Jadi nanti Bapak coba cari tahu dulu deh. Kayaknya ini harus kayaknya dilihat dulu deh. Kayaknya ada beberapa fungsi yang harus dilihat dashboard-nya ya. Dashboard-nya ya harus diubah kali ya. Di apps-nya saja kali ya. Coba lihat dulu deh. Tapi untuk ininya sih jasanya udah terinstall ya, teman-teman. Tapi nanti kita coba lihat di login ini apakah masih ada kendala. Benar ya, masih ada kendala. Berarti kayaknya codingan ini kayaknya nggak masuk. Oke deh, nggak apa-apa. Teman-teman nanti kita coba cari caranya. Seharusnya sih di sini ya, di apps ini. Ini kayaknya kendalanya di bagian scriptnya ini. Karena di scriptnya ini eh, nggak mendetect dari si ini ya. Dari si ini nggak mendetect. Kebaca gitu. Si satu kalau ini dihapus, baru coba-coba dulu deh. Karena kita mau baca dari sini. Oh ya, betul. Kayaknya kita nggak bisa ngapus dari sini. Kita kendalanya di sini sih. Tapi ini Bapak coba cari tahu dulu deh. Yang penting ininya udah masuk, ya. Udah masuk. Kemudian tinggal nanti paling tinggal registrasi, registrasi untuk masukin. Di sini kan ada tombol registrasi ini. Pasti di registrasi juga masih tampilannya masih berantakan. Karena ini karena faktor PHP Maat ini yang memang nggak support ke tampilan dari si JStream kita masih berantakan. Nanti selanjutnya deh kita cobain. Selanjutnya kita cobain untuk di apa pembuatan mungkin untuk di login ini. Nah, ini masih kendala di sini. Oke deh, ini dulu deh teman-teman. Mungkin untuk hari ini karena kita masih kendala di sini. Jadi Bapak coba kata-kata dulu di bagian apps atau di jasa, di jasa atau di apps antara dua ini yang wajib diubah atau diatak-atik. Oke, itu dulu deh teman-teman. Tapi yang penting kita udah berhasil untuk buat si jasa. Tapi masih kendala di sini. Nanti ini PR buat kita teman-teman. Nanti kita coba. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Mungkin ada pertanyaan nggak dari kalian? Dari Bapak sih cukup sih. Bapak coba lihat komentar itu belum Bapak lihat soalnya. Uh, izin stop share dulu ya. Teman-teman. Oke, Bapak lihat chat dulu sebentar. Bapak belum baca chat-chat misalnya dari tadi. Iya, Pak. Eh, izin konfirmasi pemahaman saya berarti kalau website statik itu tanpa code dan website dinamis itu yang ada code-nya. Iya, kalau statik itu intinya sih website itu kita nggak bisa lakukan update. Artinya bisa dilakukan update bisa, cuma kita harus mengubah struktur secara keseluruhan. Dan kalau website dinamik ya kita nggak harus mengubah struktur secara keseluruhan, kita hanya mengganti dari template-nya misalnya tadi, atau dari misalnya kita nggak jauh-jauh deh, nggak harus ada developernya, harus ada adminnya aja yang bisa login, dia bisa ganti-ganti semua, itu udah termasuk mungkin ke dalam website yang basisnya itu dinamik. Seperti itu sih, Mas Ito. Ada lagi teman-teman? Oke, izin Pak, mungkin
Berarti kalau yang di soal UTS itu kan tadi ada disebutin kita harus bikin website dinamis ya. Nah, berarti yang dimasukin di situ tuh dinamis yang nantinya kalau diupdate itu harus pakai developer langsung ke kodenya gitu, Boy. Betul. Jadi intinya sih kalau yang di UTS itu Bapak sih nggak minta muluk-muluk, artinya nggak harus bikin yang wah, harus ada create, create, update dan juga delete-nya nggak. Sebenarnya kalau untuk di UTS itu cuma basisnya yang penting ya bisa bisa bikin satu website yang kategorinya tuh masuk ke dalam website dinamis gitu aja. Nggak Oh, harus muluk-muluk, mungkin harus ada ininya, create-nya harus ada, update-nya atau delete-nya. Kalau untuk UTS. oh, Kalau untuk UAS oh, nanti kita bedakan. siap, siap. Iya, udah untuk konfirmasi yang UTS doang sih. Soalnya Iya, kalau dinamis itu ya harus ada code-nya gitu kan. betul, Oke, betul. kalau gitu. Makasih banyak, Pak. Siap, Mas Ikram. Ada lagi teman-teman sampai sini? Mungkin kita di PR-nya itu kita cuma cari yang flight-nya itu ya. Flight-nya itu kayaknya tampilan dari si Laravel itu masih apa ya? Nggak bentuknya nggak seperti itu sebenarnya. Jadi Bapak mungkin nanti coba coba lihat dulu deh. Karena codingannya kayaknya harus diubah di apa? Di bagian si ininya ya, di bagian si apps-nya atau si guys-nya ya. Oh iya, oke. Apa Mbak Putri? Kita absen dulu deh ya, teman-teman. Karena ini udah tinggal 4 menit lagi. Bapak absen dulu. Karena kalau untuk di Laravel, ini sambil absen ya. Di Laravel itu kadang-kadang kita udah install sesuai apa urutannya ya. Tapi memang kadang-kadang ada beberapa yang nggak support. Misalnya kayak Liveware, JSM-nya itu udah fix, udah itu kita yang kita pakai Liveware dan juga JSM bukan Iteria. Tapi pas kita install di PHP MyAdmin yang memang versinya berbeda, kadang-kadang suka tampilannya seperti itu. Jadi teman-teman nanti kalau pas instalasi Laravel, terus kemudian install JSON dan juga Liveware, jangan kaget mungkin kalau seandainya kok tiba-tiba saya udah ikutin instruksi sesuai dengan PyD, tapi kok tampilannya jadi lain gitu ya. Nah itu kadang-kadang juga seperti itu. Nah kita absen dulu, ada Mas Angga. Hadir, Pak, hadir. Oke, ada Mas Aprilian. Hadir, Pak. Oke, ada Mas Dede. Mas Dede hadir. Itu ada Pak, tapi nggak bisa nyalain mic Pak. Oh, oke. Lupa nggak lihat di chat. Oke, ada Mas Fajar. Kalau ada yang izin boleh boleh sampaikan. Mas Fajar nggak hadir ya. Kemudian ada Mas Muhammad Ramla. Nggak hadir juga ya. Mas Azam tadi hadir. Hadir Pak. Oke, ada Mbak Nanda. Mbak Nanda hadir. Itu ada Pak. Hadir Pak, hadir. Oke, Mbak Nanda. Kemudian ada Mbak Nurul. Hadir Pak. Oke, Mbak Putri tadi hadir ya. Oke, Mbak Putri hadir. Terakhir Mbak Widuri. Mbak Widuri Widuri hadir. izin Pak. Oh, izin ya. Oke, Mbak Nurul terima kasih. Ada lagi teman-teman yang belum di absen? Ikram udah ya, Pak? Oh iya masih belum ya. Sorry, sorry, masih Iya, belum. jarang masuk saya, Pak. Maaf. Oke. Kemarin masuk nggak masih belum? Kemarin enggak, Pak. Enggak masuk. Oh enggak ya, baru ini ya berarti ya, baru kalau Bapak lihat absennya sih tanggal pertemuan 7 sama pertemuan hari ini. Iya, betul, Pak. Oke, nggak apa-apa Mas Ikram. Nanti dikejar aja ya untuk ini ya Mas Ikram. OTS sama ininya ya. Tiga. Tes sudah kumpul belum Mas Ikram? Belum, nanti aja nanti malam mau ngerjain, Pak. Baru mau ngerjain. Oke, oke. Nggak apa-apa. Oke, untuk teman-teman yang lain juga sama. Bapak masih kasih, bukan kasih kesempatan nih sebutannya. Dari kampus sih masih memperbolehkan. Artinya mungkin untuk seminggu ini. Artinya seminggu ini tuh untuk coba dikejar untuk tugas-tugas ataupun mungkin UTS yang paling terpenting sih. Kalau tugas mungkin masih bisa dikerjakan setelah
1 minggu ini masih bisa nyusun. Tapi untuk UTS kalau bisa minggu-minggu ini ya teman-teman, nanti Bapak kasih ke Pak Ajis tetap, tapi nanti untuk update-nya Bapak kasih lagi ke Pak Ajis. Nanti Bapak konfirmasi ke Pak Ajis. Oke ya. Ada pertanyaan lagi teman-teman kalau sini sebelum kita akhiri? Aman? Aman ya? Kalau aman, teman-teman semuanya, kita lanjutin lagi nanti untuk di next pertemuan. Tapi masih ada PR kita mungkin tadi di flight-nya, kita mungkin masih ada ya sedikit error tampilannya ya. Secara mungkin keseluruhan sih udah aman kalau untuk instalasi dan juga untuk menunya itu udah tampil. Tapi yang kita masih error itu tadi di tampilannya aja sih, lebih karena tampilan. Jadi kita sambil coba mungkin minggu depan itu kita coba untuk loginnya bisa masuk nggak ke database. Kalau kita mungkin simpan, kita register dulu, kita simpan, kemudian kita login, kita bisa masuk atau enggak. Kemudian kalau bisa, nanti kita coba tes login itu benar-benar aman nggak sih. Kalau kita mau pakai dari Jetstream dan juga lain-lain. Seperti itu sih. Sama nanti yang paling minggu depan kita coba lihat lagi untuk penggunaan dari website yang basisnya itu Cloud ya. Yang kita coba. Oke, dari fokus cukup sih. Teman-teman kalau memang nggak ada pertanyaan, paling kita akhirin untuk pertemuan kita di pertemuan ke-10. Dan jangan sampai lupa juga untuk UTS. Maka Bapak masih tunggu di minggu ini paling lambat. Oke, thank you teman-teman semuanya. Selamat malam. Mbak, terima kasih, Pak. Malam semuanya. Terima kasih.